Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak Bapak di mana saja berada, khususnya kelas 8 UPT SMP Negeri 1 Medan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dan mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak Bapak, adapun video pembelajaran ini kita menyangkut materi bab 3 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti apa kelanjutan videonya? Kamu jangan lupa sebelum kita lanjutkan video ini, kamu tekan tombol like, komen, dan subscribe serta klik tombol lonceng untuk mendukung berkembangnya channel YouTube ini dan majunya video pembelajaran kita. Seperti apa kelanjutan video pembelajaran kita? Selamat menyaksikan. Anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak, marilah kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Halo anak-anak Bapak di mana saja berada, kelas 8 UPT SMP Negeri 1 Medan. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Tentu kamu sudah tidak asing lagi mendengar kalimat undang-undang ya. Nah, kita lihat Pancasila dikatakan sebagai sumber hukum nasional. Mengapa demikian? Karena Pancasila mengandung aturan-aturan hukum yang nantinya harus ditaati oleh seluruh hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kita bakal lihat tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa-apa saja ya, simak video ini sampai tuntas. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira di antara kita ini pasti sudah mengenal yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Artinya tidak ada yang lebih tinggi selain Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kita harus mematuhi segala aturan-aturan hukum, dan tentu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang nantinya bisa menjadi contoh dari hukum-hukum yang berlaku di bawahnya. Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 ini juga merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan yang resmi. Jadi sudah cukup jelas beberapa penjelasan yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Dan kemudian kita lihat juga Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang dilakukan oleh MPR pada tanggal 19 Agustus 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus tahun 2002. Tentu sudah sangat padat penjelasan kita dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, karena Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai konstitusi tertulis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kamu ingat, pasti konstitusi yang berlaku di Indonesia terdiri dari dua loh, ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis ya, jangan lupa. Yang kedua, ada undang-undang dan perpu. Kita lihat undang-undang dan perpu, kita lihat penjelasannya apa. Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional antara DPR bersama dengan pemerintah. Dan kamu jangan keliru ya, perpu ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, bukan peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kita lihat perpu dibuat oleh pemerintah atau presiden jika ada kegentingan yang memaksa ya. Perpu itu bisa hadir karena ada keadaan yang memaksa. Kemudian untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR ya, harus mendapat
persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif yang menangani, menyusun dan merancang undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Presiden yang membuat peraturan, kemudian peraturan pemerintah juga memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Jadi terdapat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang ya nak. Selanjutnya ada peraturan presiden atau kita kenal dengan Perpres ya, peraturan presiden. Peraturan presiden ini dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Nah, kita lihat juga peraturan presiden berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang berlaku. Itu ya nah untuk peraturan presiden. Selanjutnya peraturan daerah yang kelima ya. Kita lihat peraturan daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Ya, jadi setiap daerah itu diberikan hak otonominya masing-masing. Kemudian kita lihat peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah serta setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Ya, DPRD itu juga menangani lembaga legislatif yang berlaku di daerah nak ya. Jadi peraturan itu dibuat oleh DPRD. Selanjutnya kita akan lihat ya, tadi ada peraturan daerah sudah kita jelaskan, nantinya kamu bisa baca kembali di buku paketmu ya. Nah, peraturan daerah meliputi apa saja? Ada peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota, serta peraturan desa yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama kepala desa. Tentu sangat jelas penjelasan yang saya sampaikan di sini mengenai peraturan daerah ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya, kira-kira penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah padat atau belum ya. Itulah gunanya kamu membaca buku paket. Nantinya kamu bisa memperdalam materi-materi yang sudah saya jelaskan. Apabila nanti ada pertanyaan, kamu bisa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar ini. Dan tentunya jangan lupa untuk mensubscribe channel Iksan Dino saya sebagai mendukung video pembelajaran kita anak-anak Bapak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.